Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Islam Wow. Kisah yang satu ini disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, di mana beliau menceritakan beberapa aktivitas kita yang ternyata bisa jadi membuat iblis marah, bahkan menaruh dendam. Apa sajakah itu? Sebelum menonton, silakan share video menarik ini agar teman atau keluargamu juga bisa ikut mengambil hikmahnya. Tanpa menunggu lama, berikut adalah kisah lengkapnya. Sahabat Muslim, kita semua tahu bahwa jin adalah makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Meski memiliki ruang dan waktu yang terpisah, pada dasarnya jin adalah makhluk yang sangat dekat dengan kita. Dalam hal ini, sebenarnya ada banyak sekali aktivitas kita yang kerap bersinggungan dengan mereka. Dan hal tersebut bisa saja terjadi karena kesalahan kita sendiri yang tanpa sengaja memancing kedatangannya. Salah satunya, dikisahkan terdapat seseorang yang mengalami kesurupan. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa terdapat syaitan atau jin yang mengambil alih raganya. Lalu, tahukah kamu sahabat muslim? Ketika akhirnya orang ini diruqyah, jin yang ada di dalamnya pun berkata bahwasanya ia jengkel pada orang ini karena ia telah kencing sembarangan. Kemudian ada pula kisah seseorang yang dirasuki jin saat ia sedang berada di kamar mandi. Ketika diruqyah, jin yang memasukinya pun berkata bahwa ia memasuki orang itu sebagai bentuk balas dendamnya, lantaran ia terkena air panas ketika orang itu membuka keran di mana jin tersebut tepat berada di dalamnya. Selanjutnya, terdapat sebuah kisah seorang siswa mu'alaf yang ketika azan berkumandang, bukannya sholat di masjid sesuai kewajiban dari pihak sekolah, ia justru malah pergi ke kamar mandi. Setelahnya, ia pun kesurupan. Kemudian langsung diruqyah oleh salah seorang syekh. Ketika ditanya siapakah dia, makhluk yang memasuki tubuh siswa tersebut berkata bahwa dirinya adalah jin yang sengaja merasuki siswa ini lantaran ia setiap maghrib bukannya sholat, malah pergi ke kamar mandi. Mendengar beberapa kisah itu, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan agar terhindar dari hal tersebut ya? Disebutkan bahwa hendaklah kita selalu menyebut nama Allah atau mengucap bismillah ketika hendak melakukan aktivitas apapun itu. Karena sejatinya dengan kita mengucap bismillah atau menyebut nama Allah ini, maka itu sudah cukup untuk membuat jin pergi. Sahabat muslim, ada pula perbedaan antara dimasuki syaitan yang marah karena perbuatan kita atau dimasuki syaitan yang merupakan kiriman dari penyihir. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa agar terhindar dari syaitan yang marah karena perbuatan kita, hendaklah kita menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Hal ini tentu akan berbeda jika jin tersebut merupakan kiriman dari penyihir, karena jika hal itu terjadi, yang harus dilakukan adalah dengan mengalahkan penyihir yang telah mengirimkan jin itu terlebih dahulu. Lalu, tahukah kamu mengenai kapan waktu masuknya jin dalam tubuh manusia? Jawabannya adalah ketika manusia merasa sangat ketakutan. Dikisahkan suatu hari, terdapat seseorang sedang menyusuri jalan. Suasana jalanan yang sepi membuatnya seketika mulai memikirkan makhluk-makhluk tak kasat mata yang mungkin saja akan mengganggunya. Didasari hal tersebut, ketakutannya pun menjadi berlipat ganda. Setelahnya, apa yang terjadi? Yang terjadi, justru jin akan semakin mendekat untuk kemudian benar-benar merasukinya. Karena sejatinya, jin sangat ingin kita takut. Karena ketakutan itu akan bisa membuat dia menguasai kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ada baiknya ketika pikiran telah mulai dihadapi hal-hal yang akan membuat kita takut, hendaklah kita untuk mengucap ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dengan begitu,
kita pun akan berangsur tenang dan terhindar dari jin dan syaitan. Sahabat Muslim, itulah tadi beberapa kisah yang dapat kita jadikan pembelajaran. Setelah mengetahuinya, semoga kita dapat menjadi manusia yang bertakwa dan dijauhkan dari para jin yang ada di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu support channel Islam Wow dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.